Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul maghfirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada nikmat yang paling berharga yang kita dapatkan di tahun ini melainkan nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Begitu banyak umat Islam yang berharap untuk bisa berjumpa di bulan suci Ramadan ini, namun belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa Ramadan tahun ini. Tidak sedikit saudara kita yang begitu berharap besar untuk bisa berjumpa di Ramadan tahun ini, namun keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita di tahun ini salah satunya adalah nikmat kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa masuk bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa, niatnya ikhlas hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Setiap manusia pasti punya dosa, mustahil manusia tidak pernah punya dosa di masa lalu. Untuk itu Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk kita meleburkan dosa-dosa kita, perbuatan khilaf yang pernah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah ampuni untuk kita semua di Ramadan tahun ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di bulan suci Ramadan ini Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana perintah puasa ini sudah pernah Allah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya naik keluar Ramadan derajat kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, Allah begitu banyak memanggil hambanya di dalam Al-Quran dengan panggilan yang beraneka ragam. Ada kalanya Allah memanggil hambanya dengan sebutan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada kalanya Allah memanggil hambanya dengan sebutan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang muslim. Namun khusus di bulan suci Ramadan ini Allah memanggil kita dengan kalimat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil kita dengan sebutan wahai hambaku yang beriman? Sebab hanya orang-orang yang berimanlah yang terketuk hatinya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hanya orang-orang yang beriman yang merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan semakin semangat amal ibadahnya, semakin meningkatkan amaliyah kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin amal itu tidak dia lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah tidak memanggil dengan sebutan wahai orang-orang Islam? Sebab orang Islam yang mengaku dirinya Islam belum tentu terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dari tahun ke tahun kita jumpai Ramadan datang, namun ketika kita lihat banyak orang-orang yang tidak tergerak hatinya untuk berpuasa, makan minum di hadapan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan dengan tidak tahu malunya, mereka tanpa ada uzur syar'i tidak melaksanakan ibadah puasa. Padahal begitu mereka kita tanya agamanya apa, mereka seorang muslim, namun tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Disinilah yang membedakan derajat seseorang di hadapan Allah ketika masuk bulan suci Ramadan. Orang yang beriman adalah orang yang tergerak hatinya untuk beribadah di bulan suci Ramadan dan meningkatkan amal kebaikannya di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Artinya memanfaatkan datangnya bulan suci Ramadan
meningkatkan semangat ibadahnya, memperbanyak dia berzikir, memperbanyak memohon ampunan kepada Allah, maka hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dia harus punya target, hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Maka dialah orang-orang yang beruntung. Namun barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari yang kemarin, disampaikan oleh Rasulullah, dialah orang-orang yang merugi. Artinya tidak ada peningkatan amal kebaikannya, tidak ada peningkatan ibadahnya. Di saat masuk bulan suci Ramadan sama dengan tahun lalu, tidak ada peningkatan sama sekali. Maka dialah orang-orang yang rugi. Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun kemarin. Dan yang celakanya lagi, kata Rasulullah, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia bukan lagi orang yang rugi, melainkan orang-orang yang celaka. Sebab diberikan kesempatan masuk bulan suci Ramadan yang seharusnya dia manfaatkan untuk menggempur dosa-dosanya, memperbanyak ampunan di bulan suci Ramadan ini, malah justru menganggap Ramadan tidak ubahnya seperti bulan-bulan yang lain. Tidak memanfaatkan Ramadan untuk memperbanyak ibadah, berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan, khairun nas man tada umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang Allah panjangkan umurnya, semakin panjang pula amal kebaikannya. Dialah orang-orang yang beriman, memanfaatkan datang bulan suci Ramadan, memperbanyak ibadah, harus lebih baik daripada hari kemarin. Wa syarrun nas man tada umruhu wa sa'amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya, malah bukan semakin meningkat amal kebaikannya, justru sebaliknya semakin meningkat perbuatan dosa dan kezaliman yang dia lakukan di bulan itu. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah sama-sama kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan memperbanyak amal ibadah. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak pahala-pahala kita di hadapan Allah. Allah melipat gandakan pahala khusus di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana Allah tidak berikan kemuliaan-kemuliaan ini seperti di bulan-bulan yang lainnya. Satu kebaikan yang kita lakukan, jika kebaikan itu kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan pahala-pahala untuk kita semua. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kita songsong bulan suci Ramadan dengan penuh semangat, meningkatkan seluruh amal kebaikan, termasuk kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, demi masa, demi waktu, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapakah yang dimaksudkan oleh Allah orang-orang yang rugi? Sampai Allah menyatakan sumpah demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dialah orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, namun tidak memanfaatkan Ramadan itu untuk meningkatkan kualitas amalnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman dan meningkatkan amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Kita harus punya target, kita harus punya progres. Kalau tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Jika tahun kemarin kita hanya sanggup menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 bulan, maka kita harus punya target. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menghatamkan Al-Quran 2-3 kali. Jika tahun kemarin kita melaksanakan Qiyamul Lail, kita menghidupkan malam-malam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih hanya 10 hari pertama saja, atau hanya 1 minggu, hanya 7 hari pertama saja kita semangat melaksanakan sholat tarawih, hampir masjid di mana-mana penuh, maka kita tidak heran jika awal-awal Ramadan seluruh masjid, seluruh mushola, hampir di seluruh pelosok penjuru negeri ini dipadati oleh jamaah. Namun apa yang terjadi ketika Ramadan sudah berjalan 1 minggu, Ramadan sudah berjalan 10 hari berikutnya, semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin berkurang jumlah jamaahnya. Itu akan semakin tersaring orang-orang yang akan lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan la'allakum tattaqun, orang yang akan mendapatkan gelar yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah orang-orang yang hanya woro-woro di awal-awal Ramadan saja, memadati masjid di awal Ramadan saja, namun dia tetap bisa menghidupkan Ramadan, bukan di awal Ramadan, namun di pertengahan Ramadan, bahkan sampai di titik puncaknya, di titik finalnya, di akhir-akhir Ramadan, dia semakin meningkatkan kebaikan-kebaikannya.
Orang yang beriman di akhir Ramadan justru semakin meningkat kebaikannya, bukan semakin kendor semangat ibadahnya. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang selalu semangat melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya di awal-awal Ramadan, namun di pertengahan Ramadan, terlebih lagi di akhir-akhir Ramadan, agar kita diberikan gelar yang paling tinggi di hadapan Allah. La'allakum tattaqun. Keluar Ramadan, naik predikat kita menjadi hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Syahrul siyami Ramadan, syahrul siyami Ramadan, syahrul tilawatil Qur'an, syahrul taubat, syahrul sadaqah, syahrul su'alil maghfirah. Syahrul siyami Ramadan, bulan suci Ramadan. Syahrul tilawatil Quran, bulan di mana kita memperbanyak membaca Al-Quran. Syahrul taubat, bulan di mana kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahrul shadaqah, dan bulan yang paling bagus untuk kita bersedekah, berzakat di bulan suci Ramadan ini. Sisihkan sebagian harta kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Insya Allah ini adalah bulan yang paling baik untuk kita bersedekah. Syahrul su'alil maghfirah, yaitu bulan di mana Allah mengampuni hamba-hambanya yang ikhlas berpuasa dan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Orang yang berhasil melaksanakan ibadah puasa keluar Ramadan, al-yaumu kawaladathu ummuhu. Hari itu bagaikan bayi yang terlahir dari rahim seorang ibu. Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah lipat gandakan pahala kita. Bagaikan bayi yang terlahir dari rahim seorang ibu, kita sudah tidak lagi memiliki dosa-dosa, karena seluruh dosa-dosa kita sudah Allah ampuni di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tergolong hambanya yang bertakwa, mendapatkan gelar yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.